Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik sahabat semuanya, pagi hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Abdul Haris LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau lulusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dan sekarang menjadi guru di Pondok Pesantren Imam Nukasir dan Wakil Mudir. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Ustaz. Gimana antum, sehat ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Jadi berangkat ini. Insya Allah Ustaz, kalau dimudahkan Allah Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin Ustaz. Allah mudahkan kita berangkat, Allah mudahkan juga kaum muslimin lain berangkat. Amin amin Ustaz. Baik sahabat semuanya, insya Allah Ustadz Abu Haris menjadi pembimbing di Selatur pada bulan Oktober ya Ustaz ya? Insya Allah pada bulan Oktober. Nah, Oktober. Nah Ustaz. Jadi pagi hari ini kita mau bincang-bincang seputar haji dan umroh Ustaz. Ya. Bincang-bincang santai aja Ustaz. Ya. Nah ini Ustaz, umroh dan haji ini kan ibadah yang agung Ustaz. Bahkan haji adalah termasuk ke dalam rukun Islam. Ya. Nah, bagaimana Ustaz hubungan haji dan umroh itu dengan tauhid Ustaz? Ya. Berbicara tentang haji dan umroh, maka sebenarnya pelaksanaan ibadah pada umumnya ini adalah sebagai bentuk implementasi dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Maka para ulama menafsirkan makna illa liya'budun illa liyuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku dalam semua jenis ibadah, apapun ibadahnya itu disyariatkan dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terkecuali haji dan umroh juga demikian. Bahkan kalau kita runut semua proses haji, mulai dari berangkatnya, bahkan dari pendaftaran dan sebagainya, setiap jemaah yang akan berangkat mendaftar, lalu berangkat meninggalkan keluarga, meninggalkan negerinya, meninggalkan apa yang dia cintai, itu sebagai pembuktian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang merintahkan dalam surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa. Maka hendaklah orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah, dia betul-betul berangkat karena Allah. Dan ini adalah seruan ikhlas dari Allah, ajakan ikhlas, perintah agar ikhlas. Karena seorang hamba itu tidak diperintahkan beribadah kecuali ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan ikhlaskan agama yang lurus, termasuk adalah ibadah haji dan umrah. Maka ketika Allah menyuruh haji dan umrah, memerintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, ini penegasan dari Allah. Wahai orang-orang yang berhaji, wahai orang-orang yang berumrah, sempurnakan manasik haji, sempurnakan manasik umrah lillahi ta'ala. Bukan mungkin karena sebagian orang mungkin ada kebanggaan, atau mungkin ingin dipanggil kelak pulang Pak Haji, bertambah gelarnya, atau Bu Hajjah. Tapi herannya orang yang umrah kan tidak dipanggil, kalau dalam bahasa Arab yang umrah itu mu'tamir, Pak Mu'tamir atau Bu Mu'tamirah, karena memang bukan itu tujuannya, lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dalam surah Al-Anfal juga menyuruh ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika dia mengajak kamu pada hal yang memberikan kehidupan kepadamu. Maka salah satu seruan Allah adalah umrah dan haji. Salah satu seruan Allah, ajakan Allah adalah umrah dan haji. Makanya ketika seseorang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itulah bentuk tauhid, penegasan tauhid. Labbaik ya Allah, saya penuhi panggilanmu, bukan sepenuhi panggilan si fulan atau saya penuhi panggilan si anu, tapi Allah, panggilan Allah yang penuhi oleh seorang hamba. Labbaik Allah
humma hajjan, atau ketika talbiyah selalu diulang-ulang sepanjang perjalanan dari miqat sampai ke Baitul Haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semuanya kalimat tauhid. Semuanya kalimat tauhid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir menjelaskan ahalla bit tauhid, bahwasanya Nabi itu mengucapkan talbiyah dengan kalimat tauhid, lalu disebutkan ucapannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Maka seorang hamba atau seorang yang berhaji, berumrah, ketika dia mengucap labbaik Allahumma labbaik, ini pernyataan dari dirinya bahwasanya dia melaksanakan haji, melaksanakan umrah hanya memenuhi panggilan Allah. Lalu kembali ditegaskan la syarika lak, innal hamda wan ni'mah, sesungguhnya semua puji-pujian, segala puja dan puji dan segala nikmat, yang karena nikmat tersebut dia bisa berhaji, dia bisa berumrah. Innal hamda wan ni'mah laka, milikmu ya Allah. Nah, ini juga pengakuan tauhid dari seorang hamba. Innal hamda wan ni'mah laka wal mulk, bahkan semua kekuasaan, semua kerajaan yang ada di langit, di bumi, itu adalah milik Allah. Ini pengakuan tauhid yang luar biasa dari seorang, la syarika lak. Lalu tegaskan di akhir talbiyah, la syarika lak, tidak ada sekutu. Maka ini sebagian kecil dari gambaran bagaimana proses ibadah haji dan umrah itu semuanya adalah tentang tauhid. Dan sangat jelas sekali dari ucapan talbiyah tersebut. Dan juga contoh yang lainnya ketika melontar jumroh, atau juga ketika sa'i dari Safa ke Marwah, itu semuanya disyariatkan untuk memuji Allah. Karena Rasulullah bersabda, innama ju'ila sa'ya, innama ju'ila ramyul jumrah was sa'yu baina Safa wal Marwah li dzikrillah. Sesungguhnya dijadikan atau disyariatkan melontar jumrah, kemudian melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah li dzikrillah, untuk memuji Allah. Dan ini menunjukkan salah satu penegasan tauhid yang ada dalam ibadah haji. Masih banyak lagi kalau kita bahas, mungkin sangat panjang semuanya. Tapi semua itu, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yang ingin melaksanakan haji dan umrah, maka ketahuilah semuanya dilakukan sebagai pembuktian tauhid seorang hamba kepada Rabbnya yang telah menciptakannya dan memberikan semua yang dibutuhkannya dalam hidupnya, bahkan karunia materi yang berlebih sehingga dengannya dia mampu melaksanakan ibadah haji, umrah jauh-jauh dari negerinya. Seperti kita dari Indonesia butuh perjalanan jauh berjam-jam, itu tidak lain karena karunia Allah. Dan atas karunia tersebut maka wajib bagi seorang hamba mentauhidkan Allah, termasuk dalam ibadah haji dan umrohnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, sehingga dapat menambah wawasan kami Ustaz. Baik Ustaz, insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya Ustaz, bincang-bincang seputar haji dan umrah Ustaz. Bagi sahabat semuanya yang ingin berangkat umroh dengan pembimbing Ustaz Abu Haris di bulan Oktober, sekarang insyaallah sudah bisa daftar Ustaz ya? Sudah bisa daftar. Silahkan datang langsung ke kantor Selatur di Jalan Soekarno-Hatta atau ke toko buku Ustaz Abu Zubair di Jalan Yus Darso, atau bisa juga langsung ke pondok pesantren. Nah, bisa juga menghubungi kontak person, bisa juga. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.